Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sepertinya memang sangat terlihat dengan jelas setelah dipecat oleh PDI Perjuangan, bahkan terlihat sakit hati dengan pemecatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Jadi kemarin Effendi Simbolon ini ada sesi wawancara atau doorstop dengan media. Nah, di situ dia menyampaikan pesan Natal katanya, karena memang pada waktu itu lagi menghadiri acara Natal. Tapi apa yang disampaikan ini bukan pesan damai Natal, tapi adalah permohonan ampun kepada Bu Mega, memohonkan ampun Pak Jokowi, tapi terkesan sangat amat arogan. Ya, Effendi Simbolon ini adalah mantan kader PDI Perjuangan yang sudah keluar. Keluar apa dipecat ya? Jadi, Effendi Simbolon ini adalah loyalis Jokowi yang ada di PDI Perjuangan pada waktu itu. Dia ini seperti hampir mirip dengan Budiman Sujatmiko yang kemudian sudah mengundurkan diri, lalu kemudian ada Marwara Sirait yang jauh lebih gentle dengan menyatakan mengundurkan diri, kemudian bergabung dengan Partai Gerindra. Dan Effendi Simbolon ini yang paling terakhir mengundurkan diri atau dipecat karena ketahuan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang tampak jelas terlihat bahwa orang-orang di PDI Perjuangan yang dulu ada loyalis Jokowi sekarang sudah kelihatan satu persatu, sudah mulai keluar. Salah satunya adalah Effendi Simbolon ini. Memang Effendi Simbolon ini dulu ketika Pilpres memang pernah sempat hadir ketika ada deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto pada waktu itu. Tapi kemudian kan PDIP hanya menegur bahwa ini semua terjadi salah paham. Tapi ternyata memang Effendi Simbolon sekarang ketahuan bahwa dia adalah loyalis Jokowi di dalam internal PDI Perjuangan yang kemudian sekarang kelihatan belangnya. Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon ini, pesan damai Natal katanya kepada Bu Mega, ini kan sangat mengandung arogansi yang cukup tinggi kalau bagi saya. Meskipun dia mengatakan ini adalah seolah seperti meminta ampun kepada Bu Mega, tapi di sana sangat jumawa, kemudian membangga-banggakan sosok seorang mantan Presiden Jokowi. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, ketika Effendi Simbolon mengatakan sejahat apa Pak Jokowi kepada PDI Perjuangan. Kalau bagi saya, jahat banget. Sekarang bayangkan, ketika PDI Perjuangan ini di Pilpres kemarin memajukan seorang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di 2024, bagaimana seorang Ibu Megawati kemudian meruntuhkan egonya, bahkan anaknya sendiri Puan Maharani yang pada waktu itu memang bisa maju menjadi calon presiden, tapi lebih mementingkan bagaimana elektabilitas dari Pak Ganjar yang pada waktu itu sangat bagus, kemudian juga mendengarkan suara dari kader di akar rumput, kemudian masyarakat yang ada di sekitar yang memang benar-benar mendukung Pak Ganjar pada waktu itu. Bu Megawati mendorong itu semua. Kemudian bagaimana Bu Megawati ini ingin bahwa
PDI Perjuangan menjadi partai pemenang lagi dengan memajukan Pak Ganjar, dengan mendengarkan suara rakyat. Kemudian di sisi lain, Pak Jokowi pada waktu itu berusaha untuk membendung itu. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk seperti semacam fase tersendiri di PDI Perjuangan dengan memajukan nama Puan Maharani. Seolah-olah ingin membenturkan antara Puan Maharani dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu jauh sebelum dideklarasikan Pak Ganjar Pranowo. Lalu ketika Pak Ganjar Pranowo dideklarasikan, Pak Jokowi ini seolah-olah mendukung, kemudian membuat desain baju kampanye hitam putih, garis-garis hitam putih yang tegak lurus, tidak abu-abu itu. Itu kan seolah memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Tapi ternyata di tengah jalan kemudian ditinggalkan, malah mendukung Prabowo Subianto. Tapi kalau bagi saya itu sebetulnya bukan mendukung Prabowo Subianto sebetulnya. Tapi lebih untuk mendorong anaknya yang dititipkan kepada Pak Prabowo pada waktu itu. Kurang jahat apa coba? Orang yang sudah dipercaya menjadi presiden selama 10 tahun, selama 2 periode, kemudian ketika ada kader selanjutnya yang akan dimajukan seharusnya didukung, malah ditikung. Kan seperti itu. Kurang jahat apa? Kurang jahat. Masih ada lagi. Itu kan yang dikatakan Effendi Simbolon. Lalu kemudian yang kedua, ketika Effendi Simbolon mengatakan bahwa Pak Jokowi ini dicintai oleh masyarakat. Pak Jokowi ini banyak sekali jasanya untuk negara. Banyak juga sekali jasanya untuk PDI Perjuangan. Nah, sekarang kalau misalkan Pak Jokowi dibilang banyak jasanya untuk negara, benar. Karena beliau adalah presiden, kemudian pembangunan infrastruktur yang sangat masif, terutama di wilayah timur Indonesia yang dulu presiden-presiden sebelumnya bahkan nggak kepikiran untuk melakukan itu, dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kita sama sekali tidak menampik itu semua, benar. Lalu kemudian ketika Pak Jokowi dicintai oleh masyarakat, benar. Bahkan kita dulu juga sangat amat menjunjung tinggi Pak Jokowi, sangat menyanjung Pak Jokowi, menghormati setinggi-tingginya sebagai seorang presiden yang berangkat dari rakyat kecil. Tapi ketika dikatakan bahwa Pak Jokowi ini banyak jasanya kepada PDI Perjuangan, ada memang kemungkinan itu ada sedikit. Tapi yang lebih besar adalah jasa kepada PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang Pak Jokowi berjasa kepada PDI Perjuangan, kebalik. PDI Perjuangan sudah ada bahkan jauh sebelum Pak Jokowi ada. Ya. Pak Jokowi ketika masih belum menjadi apa-apa, mungkin masih menjadi pengusaha mebel pada waktu itu, PDI Perjuangan sudah ada. Bagaimana kita melihat kejadian Kuda Tuli di tahun 97 pada waktu itu. Bagaimana PDI ini berusaha untuk digulingkan oleh Orde Baru pada waktu itu. Tapi PDI di bawah kepemimpinan Ibu Megawati kemudian membentuk menjadi PDI Perjuangan, bisa mempertahankan itu semua. Jauh lebih besar daripada Pak Jokowi. Nah, kemudian pernyataan dari Effendi Simbolon yang bagi saya sangat amat arogan dan sangat menyakitkan hati adalah ketika Effendi Simbolon mengatakan bahwa kepada Ibu Megawati, Jokowi yang kau benci itu. Coba bayangkan, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang korban yang kemudian dibenci oleh Ibu Megawati. Seolah-olah kan seperti itu. Seolah-olah Pak Jokowi adalah orang yang inosen, yang nggak punya dosa apa-apa, tiba-tiba dibenci oleh Ibu Megawati. Kan seolah-olah seperti itu. Padahal kan gimana kita nggak benci, gimana nggak marah. Kalau misalkan sudah dikasih jabatan presiden 2 periode kemudian minta 3 periode. Siapa yang nggak akan marah? Kemudian ketika dia 3 periode gagal minta penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, siapa yang nggak marah? Coba bayangkan, itu semua kan menabrak konstitusi. Lagi pula, kalau misalkan Ibu Megawati ini benci kepada Pak Jokowi, nggak mungkin dulu ketika Pak Jokowi pertama kali berkarir di politik ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, di mana partai-partai lain tidak ada yang mau menampung Pak Jokowi, hanya PDI Perjuangan. Bu Megawati yang pada waktu itu percaya kepada Pak FX Rudi, yang membawa atau memperkenalkan Pak Jokowi kepada Bu Mega, kemudian menampungnya, kemudian menerimanya menjadi kader dicalonkan sebagai wali kota Solo. Bahkan Bu Megawati pada waktu itu ketika mencalonkan Jokowi di Gubernur Jakarta sempat bertengkar dengan suaminya Pak almarhum Taufik Kemas. Karena Pak Taufik Kemas ragu-ragu dengan
Jokowi pada waktu itu. Tapi Bu Mega meyakini bahwa Jokowi ini adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan pada waktu itu. Dan terbukti. Dibela sebegitunya loh sama Bu Mega. Kok bisa-bisanya dibilang Jokowi yang kau benci itu? Kebalik. Kalau bagi saya, benar-benar. ketika Pak Jokowi kemudian dari yang paling bawah menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Jakarta, lalu kemudian menjadi presiden, bahkan tidak hanya itu. Ingat, Pak Jokowi ngemis-ngemis kepada Bu Mega untuk minta rekomendasi Gibran menjadi wali kota Solo, lalu kemudian Bobi menjadi wali kota Medan. Bagaimana? Ketika dulu di Solo sebetulnya sudah ada calonnya menjadi calon wali kota Solo, tapi Pak Jokowi kemudian meminta kepada Bu Mega untuk rekomendasi diturunkan kepada anaknya dan diberikan kepada Gibran pada waktu itu. Dengan segenap kepercayaan yang diberikan kepada Pak Jokowi oleh Bu Megawati, kemudian secara tega dikhianati seperti sekarang dengan menabrak aturan segala macam. Lalu kau bilang Jokowi yang kau benci itu. Sadar Pak Effendi, sadar bahwa itu semua adalah kebalik. Jadi kalau misalkan yang disampaikan oleh Pak Effendi ini semuanya adalah pesan Natal, pesan damai Natal yang disampaikan kepada Bu Mega. Bukan, ini adalah permohonan ampun kepada Bu Mega, Pak Jokowi kepada Bu Mega melalui Pak Effendi Simbolon, tapi di sana dibumbui berbagai macam arogansi yang bagi saya sangat amat memuakkan. Oke guys, jadi Ketua DPP PDIP Perjuangan dari Sitorus berang dengan permintaan ex-kader PDIP Effendi Simbolon agar Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri berbaikan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mempertanyakan apa kredibilitas Effendi. Lalu Dedi mengungkit sikap Effendi yang dulu pernah menyerang Jokowi. Dedi mengatakan sebelum dipecat dulu, Effendi Simbolon berkali-kali mendapat peringatan dari partai karena menyerang Pak Jokowi secara sembrono di awal pemerintahan hingga 2020. Karena sikap Effendi yang menyerang Pak Jokowi itu, Effendi lantas tidak diizinkan maju pada Pileg 2024. Dan sejak itu, Effendi malah berbalik arah dan mendukung Pak Jokowi. Sekarang, menurutnya, Effendi Simbolon punya kredibilitas apa untuk menasihati Ibu Mega soal Pak Jokowi? Selain itu, Dedi menyebut juga mengatakan serangan ke Pak Jokowi saat itu dipicu karena Effendi tidak mendapatkan kursi menteri. Lalu ia menyebut ironis kalau saat ini malah membela Pak Jokowi dan menyerang Bu Megawati. Jadi kesimpulannya, setiap partai itu mempunyai aturan. Kalau nggak mau dipecat, ya ikuti aturan partai itu dong. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.